Shalom, selamat pagi bagi kita semua jemaat Tuhan dan para hamba Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali bersaat teduh. Mari kita siapkan hati kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita lebih lagi untuk memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat segala berkat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan Engkau. Kami undang hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap hati kami. Biarlah kami dapat menikmati Tuhan Yesus Bapa yang baik. Setiap Tuhan Yesus anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, ada kekuatan yang baru, damai sejahtera yang daripada Engkau ketika kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Berkati ibadah saat teduh kami pada pagi hari ini. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kembali sama-sama kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas, Tuhan ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, hidup ini adalah sesuatu yang berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami tetap Tuhan ada di hadapan-Mu untuk memuji menyembah-Mu, memberikan hidup kami Tuhan Yesus Bapa yang baik, memberikan waktu kami Tuhan untuk ada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Mari kita katakan kembali. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Mari kita katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang
Shalom, selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GBI Avia, CBD, Avia Cemara, Stabat, Pos PI Binjai, juga Brahrang, dan juga saudara-saudara yang bergabung dalam saat teduh pagi hari ini. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita akan bersaat teduh bersama. Saya ajak setiap kita mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih buat setiap kami yang bersama-sama saat teduh pagi hari ini. Kami bersyukur kami sudah memuji, memuliakan Kau, meninggikan Kau. Kami diajar dan diingatkan bahwa hidup kami adalah sebuah kesempatan, dan kami selagi masih hidup, yang kami lakukan adalah sesungguhnya untuk menyenangkan hati-Mu. Ajar kami untuk melakukan itu, Tuhan. Bapa berfirman kepada setiap kami, biarlah firman-Mu bisa diterjemahkan dalam bahasa yang boleh dimengerti oleh setiap kami, ya Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami dan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini tidak seperti waktu-waktu yang lalu. Saya bisa merasakan ada wajah-wajah sukacita di rumah sana, ya saudara ya. Wajah yang tidak tertekan, wajah yang sudah bebas dari penjara rumah selama 2 tahun. Sekarang saudara sudah bisa jalan-jalan, saudara sudah bisa ke mall, saudara sudah bisa keluar kota, bahkan keluar negeri. Nah, selama 2 tahun yang mencekam, yang membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita was-was, bahkan ada yang kehilangan apa saja, kehilangan pekerjaan. Saudara, karena musibah yang terjadi kemarin, ya saudara. Tapi hari ini, ketika kita masih ada, ketika saudara dan saya boleh ada sampai hari ini, pernahkah saudara merenungkan bahwa hidup kita saat ini adalah sebuah anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan, dan tentu Tuhan punya maksud dan tujuan dan rencana buat setiap kita yang masih diberi kesempatan hidup. Saudara, saya akan mengajak kita membaca dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Saya akan bacakan Efesus 5, 15 sampai 17. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari yang jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah saudara, tadi dikatakan kalau kita masih punya kesempatan hidup, apa yang mesti kita buat? Apakah kita cuma berpikir bahwa hidup kita sekarang ini bukan sebuah kesempatan, tapi sebuah keuntungan? Karena kita lebih beruntung dari yang lain. Kalau orang lain mengalami musibah, mungkin ada saudaranya yang meninggal dan sebagainya, tapi kita tidak. Dan kita merasa itu lebih untung, bukan sebuah kesempatan. Saudara, mari kita belajar dari surat Rasul Paulus yang kita baca tadi. Efesus 5 ayat 15 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, memperhatikan dengan seksama itu dengan baik-baik, dengan benar-benar, dengan teliti hidup kita. Bagaimana selama masa kemarin itu, apa yang kita pikir? Apa kita seperti tadi? Sepertinya kita punya nasib bagus saja. Tidak, ya saudara, firman ini mengatakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Saudara, orang bebal itu adalah orang yang acuh tak acuh, orang yang masa bodoh,
orang yang lambat, orang yang lemot ya saudara ya, orang yang gak cekatan. Tetapi dikatakan seperti orang arif. Orang arif itu orang yang bijak, orang yang peka, orang yang punya akal sehat, yang cepat tanggap. Nah saudara, kalau pertanyaan itu dipertanyakan kepada kita, saudara dan saya, berarti hanya kita yang bisa menjawab. Hanya kita yang tahu bagaimana kita hidup. Apakah kita seperti orang bebal atau kita seperti orang arif. Kita yang tahu apakah kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri untuk kita selama ini cuma lewat dan numpang lewat. Atau kesempatan yang Tuhan beri itu membuat kita merenungkan, memperhatikan, dan akhirnya membuat kita jadi sadar bahwa inilah saatnya kesempatan ini, dan saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, dan saya akan jadi peka dengan apa? Dengan keluarga, peka dengan sekeliling, peka dengan pelayanan, peka dengan hidup kita sendiri, dan peka terlebih dengan Tuhan. Saudara, ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Ketika kita bicara soal waktu, tentu tidak lepas dari sebuah kesempatan. Karena waktu itu tidak bisa kita atur. Ada orang bilang bahwa time is money, waktu adalah uang. Saudara, waktu tidak bisa diekuivalen dengan uang, atau sebaliknya uang tidak bisa diekuivalen dengan waktu. Sebab uang itu bisa kita cari ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita mungkin berjualan, atau bahkan orang cari uang dengan meminta-minta. Itu uang bisa dicari, tetapi waktu tidak bisa dibeli. Waktu tidak bisa diperpanjang atau diperpendek. Waktu tidak bisa diatur sesuai dengan yang kita mau. Karena waktu terus berjalan sekalipun kita diam atau kita tidak bergerak. Jadi saudara, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri untuk kita. Terlebih dikatakan hari-hari ini jahat. Tentu kita semua juga setuju ya saudara ya. Kita tahu kalau lihat TV, kita baca di berita peperangan, kita lihat di Ukraina bagaimana, kita melihat juga sekarang Amerika, orang boleh membawa senjata untuk memperlengkapi, melindungi diri. Nah saudara, begitu jahat hari-hari ini, mengerikan. Nah, mari kita belajar terus menggunakan waktu yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan, yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya. Untuk apa? Untuk jadi berkat, untuk jadi saksi Kristus di mana kita ada, di mana kita ditempatkan. Saudara, ayat 17 mengatakan, sebab itu, lebih keras lagi ya saudara, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah saudara, bodoh itu berarti tidak cepat tanggap. Orang bodoh itu nggak perhatian, orang bodoh itu acuh tak acuh ya, sembarangan ya saudara ya. Kadang-kadang nggak mikir. Tapi dikatakan usahakanlah supaya apa? Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kata usahakanlah itu bentuk kata kerja. Usahakanlah, berusaha, ada action, nggak diam-diam, ada langkah, ada gerak. Apa itu saudara? Usahakan mengerti kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Untuk mencari kehendak Tuhan, apa itu saudara? Kita baca Mazmur 143 ayat 10. Dikatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntunku di jalan yang rata. Nah saudara, kehendak Tuhan adalah setiap orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan, yang mengerti tentang kasih Tuhan,
yang tidak menyia-nyiakan hidupnya, yang terus memegang kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya, itu percaya bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kehendak Allah itu adalah supaya orang percaya itu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian kalau kita melihat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, luar biasa. Itulah yang Tuhan mau buat hidup kita. Karena itu saudara, kalau kita tahu bahwa pilihan Tuhan buat kita, ketika kita mencari kehendak Tuhan itu bukan cuma menjadi anak Tuhan, kemudian melayani dalam tanda kutip, kita aktif di gereja, kita melayani pelayanan di gereja, tapi dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, menjadi saksi bukan hanya di gereja, tetapi di luar gereja, bahkan sampai seluruh bumi. Kalau kita melihat Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, renungan kita pagi hari ini mengajak setiap kita, saudara dan saya, ketika kita masih punya kesempatan yang Tuhan beri sampai hari ini, mari kita pakai kesempatan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk mencari kehendak Tuhan. Saudara, kehendak Tuhan gak akan bisa kita temukan di luar Tuhan. Berarti kita harus makin hari makin melekat kepada Tuhan. Makin hari makin minta pimpinan Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan, kita berdoa, kita beribadah, kita tetap setia. Dan saudara, saya percaya ketika kita melakukan itu, hidup adalah kesempatan yang Tuhan percayakan itu akan menjadi bagian kita seumur hidup kita. Dan kita tahu bahwa kesempatan itu hanya kita bisa terima, hanya kita bisa dapat ketika kita melekat kepada Tuhan, dan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan itu. Saudara, saya akan akhiri dengan sebuah tulisan yang bagus, yaitu hidup adalah rangkaian panjang kesempatan. Kesempatan untuk terus belajar, kesempatan untuk terus memperbaiki diri, kesempatan untuk selalu bersyukur, dan kesempatan untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan. Mari pagi hari ini, setiap kita yang mendengar firman Tuhan, kita mau katakan, Tuhan, saya mau hidup saya seperti yang Tuhan mau. Saya mau hidup saya terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami diingatkan ketika hidup kami adalah sebuah kesempatan, maka kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Kami akan pegang kesempatan itu di dalam Engkau, karena kami tahu hanya Engkau yang mempunyai kesempatan yang bisa memberikan kepada kami sebuah kesempatan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami, Jemaat GBI Avia, CBD, Cemara, Setiabudi, Stabat, juga Pos PI Binjai, Brahrang, juga English Service ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memampukan setiap kami. Mulai saat ini kami boleh berlomba-lomba Tuhan, terus mempersiapkan, bahkan Tuhan
Kami mau hidup kami yang adalah sebuah kesempatan ini kami terus pakai untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari ibadah ini ya Tuhan. Kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Tuhan, berkati jemaat-Mu yang saat ini akan bekerja, akan bisnis, akan melakukan kegiatan sebagai ibu rumah tangga, akan studi, akan ke kantor. Tuhan, berkati mereka semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan, hari ini adalah hari di mana kami boleh sungguh mengucap syukur kepadamu, karena kami mau melakukan setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam aktivitas kami. Mari saudara, angkat tanganmu dan kita akan menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi Abraham, Ishak dan Yakub, dan hari ini menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi kita. Tuhan Yesus Kristus mengarahkan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, kasih penyertaan, perlindungan, penjagaan dari Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan terus menyertai kita, memberkati kita, memampukan kita untuk terus setia di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.